Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Setiawati dengan NIM D1C123033. Di sini saya akan memberi jawaban dari soal-soal pada mata kuliah mesin dan peralatan industri. Soal yang pertama itu ada jelaskan perbedaan konsep sortasi dan grading pada hasil pertanian. Sebutkan contoh komoditas dan alat yang digunakan untuk masing-masing proses. Yang pertama itu ada sortasi. Sortasi itu pemisahan berdasarkan kondisi fisik, kualitas, baik buruk, rusak utuh. Contoh, sortasi pada cabai busuk dan sehat. Alat yang digunakan itu ada meja sortasi, bed conveyor, dan sortasi manual. Yang kedua itu ada grading. Grading adalah pengelompokan berdasarkan ukuran, berat, atau mutu kelas. Contohnya itu grading pada telur A, B, C, atau jeruk besar sedang kecil. Alat yang digunakan itu ada timbangan, ayakan ukuran, dan mesin grader. Soal yang kedua, mengapa proses pembersihan awal sangat penting sebelum pengolahan lanjutan? Jelaskan dampaknya terhadap mutu produk dan umur mesin. Pentingnya pembersihan awal itu karena menghilangkan kotoran, tanah, pasir, jerami, dampak terhadap mutu produk itu produk lebih bersih, aman, dan kualitas lebih baik. Dampak terhadap mesin mengurangi keausan, mencegah kerusakan, dan memperpanjang umur mesin. Soal yang ketiga, apa tujuan utama pengecilan ukuran dalam industri pertanian? Tujuan utamanya itu memperbesar luas permukaan bahan, mempermudah proses lanjutan seperti pengeringan, pencampuran, dan ekstraksi. Selanjutnya, menyeragamkan ukuran bahan. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan prinsip kerja hammer mill dan disc mill, lengkapi dengan gambar dan jelaskan kapan masing-masing lebih tepat digunakan. Baiklah, di sini ada gambar dari hammer mill dan disc mill. Untuk hammer mill sendiri, yaitu palu yang berputar, yang di bawahnya itu ada bahan bahan hancur karena tumbukan. Alat ini biasanya itu lebih ke menumbuk, eh, seperti impact, cocok untuk bahan kering dan keras seperti jagung dan pakan ternak. Hasil relatif lebih kasar sedang. Untuk dismil sendiri itu prinsipnya itu seperti gesekan dan tekanan. Cocok untuk bahan lebih halus atau agak basah seperti beras dan kedelai, hasil lebih halus dan seragam. Soal yang kelima, jika terjadi kerusakan biji selama pemindahan bahan, faktor apa saja yang perlu dievaluasi? Faktor yang perlu dievaluasi itu pada kecepatan pemindahan terlalu tinggi sehingga biji jagung itu cepat jatuh dan bijinya itu cepat rusak. Setelah itu jatuhan terlalu tinggi. Biji jagung jatuh dari tempat yang terlalu tinggi hingga membuat biji jagung tersebut retak. Lalu yang ketiga itu sudut belokan tajam, benturan lebih keras. Itu juga termasuk membuat biji jagung menjadi pecah. Permukaan alat, nah permukaannya itu kasar, lalu kadar air biji. Dan kadar air biji jagung yang terlalu basah juga itu dapat menjadi faktor utama. Yang keenam itu mengapa viskositas fluida sangat berpengaruh terhadap pemilihan pompa. Karena viskositas menunjukkan tingkat kekentalan fluida yang menentukan cara fluida bisa mengalir. Selanjutnya, yang terakhir, jelaskan alur proses penanganan pasca panen satu contoh komoditas hasil pertanian dan contoh pengolahannya menjadi produk dengan menyinggung mesin yang digunakan pada tiap tahap. Di sini itu contoh alur pasca panen pada padi yang menjadi beras. Yang pertama itu ada pemanenan menggunakan sabit atau combine harvester.
Lalu yang kedua itu ada perontokan menggunakan mesin perontok. Yang ketiga itu ada pembersihan menggunakan blower, ayakan. Yang keempat itu ada pengeringan menggunakan dryer atau penjemuran. Yang kelima itu ada penggilingan menggunakan husker atau polisher. Yang keenam itu ada sortasi dan grading menggunakan mesin sortasi beras. Yang ketujuh itu ada pengemasan menggunakan mesin pengemas. Lalu produk akhirnya itu beras siap dikonsumsi. Sekian penyampaian pada jawaban untuk mata kuliah mesin dan peralatan industri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.